Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Angela dengan NIM 220113003. Saya sebagai guru BK atau konselor. Perkenalkan, nama saya Yanto Bali dengan NIM 220113. Saya sebagai observer, yaitu mengamati dan mencatat hal-hal yang penting. Perkenalkan, nama saya Ferdianus Yandri Kadang sebagai narasumber dari kelompok 10 kelas 11 dari SMA Negeri 1 Tanah Toraja. Pentingnya guru BK yaitu yang pertama, membantu peserta didik untuk mengambil keputusan dalam bertindak. Yang kedua, membantu peserta didik agar dapat menghadapi perkembangan dan persoalan hidupnya dengan baik. Yang ketiga, membantu peserta didik agar mempunyai kemampuan dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Selamat siang, kami mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Toraja datang untuk mengamati saudara tentang perilaku merokok di sekolah. Nah, di sini kami mengajukan beberapa pertanyaan mengenai perilaku merokok di sekolah. Yang pertama, apakah saudara pernah merokok? Tidak. Apakah saudara pernah mencoba untuk merokok? Jika tidak, apakah ada keinginan dalam diri saudara untuk melakukan merokok? Tidak. Saya ingin bertanya tentang keluarga saudara. Apakah dalam keluarga saudara ada yang merokok? Kemudian, apakah saudara pernah ditawari untuk merokok? Pernah, tapi saya menolak karena saya tahu akan bahaya. Baik, menurut kami tindakan yang saudara ambil itu merupakan tindakan yang baik. Kemudian, apakah orang tua pernah menasihati Anda tentang tidak merokok? Baik. Bagaimana sikap Anda terhadap teman sekolah jika ada merokok dan ada di samping Anda? Baik. Kemudian, apakah saudara mengetahui tentang bahaya merokok? Di sini kami akan menjelaskan mengenai beberapa bahaya-bahaya merokok. Yang pertama, kerusakan otak, di mana merokok dapat mengganggu perkembangan dan fungsi otak baik pada anak-anak, remaja, orang tua, orang dewasa. Kemudian selain itu, merokok juga dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit pada otak, seperti stroke, seperti yang Anda katakan tadi, kanker. Kemudian penyakit pada mulut dan tenggorokan, seperti bau mulut, gigi bernoda, penyakit gusi merupakan efek yang kerap timbul akibat merokok. Tak hanya itu, merokok juga bisa menimbulkan masalah serius lainnya seperti kanker pada mulut, bibir, lidah, dan tenggorokan. Yang ketiga, penyakit pada paru-paru. Salah satu efek paling berbahaya akibat merokok adalah kanker paru-paru, di mana bahan-bahan kimia yang terdapat pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Selain itu, merokok juga bisa menyebabkan terjadinya beberapa penyakit pada paru-paru seperti emfisema. Kemudian penyakit lambung. Merokok bisa melemahkan otot yang mengontrol bagian bawah kerongkongan, sehingga memungkinkan terjadi asam lambung yang akan naik ke atas kerongkongan. Kondisi ini dikenal dengan penyakit asam lambung. Beberapa resiko penyakit lambung lainnya yang dapat terjadi pada seorang perokok adalah ulkus atau tukak lambung dan kanker lambung. Dan kemudian penyakit yang terjadi yaitu tulang keropos atau rapuh, di mana racun pada rokok bisa menimbulkan kerapuhan pada tulang. Oleh karena itu, perokok lebih berisiko mengalami tulang rapuh. Kemudian riset menyebutkan bahwa wanita yang merokok rentan mengalami osteoporosis daripada wanita yang tidak merokok.
Kemudian terjadi penuaan dini. Tanda-tanda penuaan dini seperti kerutan di sekitar mata dan mulut. Berisiko munculnya lebih awal pada perokok aktif. Hal ini karena kekurangannya asupan oksigen kepada kulit, sehingga orang yang merokok akan terlihat lebih tua daripada orang yang tidak merokok. Kemudian, bahaya selanjutnya yang terjadi yaitu masalah pada organ reproduksi, di mana merokok bisa mengganggu sistem reproduksi dan kesuburan. Contohnya pada pria, merokok bisa menyebabkan gangguan ereksi dan mengurangi produksi sperma. Sementara pada wanita, merokok dapat mengurangi tingkat kesuburan, susah untuk mendapatkan anak. Nah, di sini kami juga akan menjelaskan mengapa asap rokok sangat berbahaya bagi lingkungan di sekitarnya. Asap rokok juga diduga menjadi bagian paling berbahaya dari rokok karena asap rokok mengandung zat yang lebih berbahaya ketimbang asap rokok yang dihirup oleh perokok. Kondisi ini bisa terjadi juga karena asap tidak melalui filter sehingga menyebabkan gangguan kesehatan bagi mereka yang terpapar. Meskipun Anda bukan perokok, tetapi terpapar asap rokok secara teratur, maka tubuh tetap menyerap nikotin dan zat berbahaya lainnya. Paparan asap rokok ini mengandung lebih dari 4.000 senyawa kimia, yang mana 250 jenis diantaranya dikenal sangat beracun. Parahnya lagi, lebih dari 50 diantaranya bisa memicukan kanker. Nah, di sini kami juga akan memberikan tips-tips untuk menghindari paparan asap rokok, di mana salah satunya yaitu tidak berada di sekitar orang yang merokok. Jadi kalau misalnya ada orang yang merokok di samping Anda, bisa Anda menegurnya, bisa Anda katakan bahwa saya tidak merokok, bisakah Anda untuk pindah tempat? Yang penting bisa berkata sopan. Kemudian yakinlah bahwa rokok bukan salah satu sarana pergaulan. Kemudian jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukanlah perokok, karena Anda sudah mengetahui bahwa bahaya-bahaya rokok itu apa saja. Kemudian perbanyak mencari informasi mengenai bahaya-bahaya rokok. Misalnya seperti yang Anda tadi katakan, kanker, seperti yang kami katakan tadi bahwa terjadi berbahaya terhadap reproduksi. Kemudian hindari sesuatu yang terkait dengan rokok, misalnya kayak sponsor, iklan, atau poster, atau rokok gratis, atau jika ada yang ingin menawarkan kayak misalnya memberikan uang untuk membeli rokok, mungkin nggak usah ya, bisa ikuti. Kemudian lakukan hal-hal positif lainnya seperti kayak olahraga, membaca, atau hobi-hobi lain yang lebih menyenangkan gitu. Kemudian apakah saudara mengetahui apa saja kandungan rokok yang bersifat merusak? Baik, saya juga akan menjelaskan kandungan rokok yang bersifat merusak dalam sini, yaitu yang seperti Anda katakan tadi, nikotin. Memang nikotin terkandung dalam rokok yang paling sering memiliki efek candu terhadap opium dan morfin, di mana nikotin berfungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi biokimia termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. Jadi nikotin di sini kayak lebih pada ketergantungan. Kemudian yang kedua, kandungan rokok yaitu karbon monoksida, di mana salah satu gas beracun yang merupakan gas yang tidak memiliki rasa atau bau. Jika dihirup lebih terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibanding dengan oksigen, yang akan mengakibatkan otot dan jantung akan menurun dan menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing.
Kemudian kandungan selanjutnya itu bensana, di mana merupakan pembakaran rokok yang jangka panjang dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan merusak sum tulang sehingga meningkatkan risiko terjadinya anemia dan pendarahan. Selain itu, bensana juga merusak sel darah putih sehingga menurunkan daya tahan tubuh serta meningkatkan risiko leukemia. Nah, itu saja yang kami sampaikan. Apakah saudara ada yang ingin ditanyakan kepada kami? Baik. Terima kasih kepada saudara sudah mempersiapkan diri untuk kami amati mengenai perilaku merokok. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari bimbingan konseling tentang perilaku merokok di sekolah adalah saudara profesional sudah melakukan tindakan yang menurut kami sudah benar karena saudara tidak merokok dan mengetahui bahaya dari merokok serta mengetahui sesat yang terkandung dalam merokok. Selanjutnya, merokok